Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Hanani Sarah dengan NPM 2022453. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang caranya investasi di bibit. Namun sebelum itu, kita akan mengenal apa itu investasi. Nah, jadi investasi adalah kegiatan menanamkan sejumlah dana atau aset pada suatu instrumen dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, investasi dilakukan dengan harapan nilai uang yang ditanamkan dapat berkembang seiring waktu sehingga dapat membantu mencapai tujuan keuangan di masa depan. Nah, tujuan investasi ini untuk meningkatkan nilai aset atau uang yang dimiliki saat ini agar dapat memberikan manfaat di masa depan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, investasi dilakukan sebagai upaya mencapai berbagai tujuan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu, salah satu tujuan utama investasi adalah memperoleh keuntungan atau timbal hasil atau return, sehingga nilai uang yang ditanamkan dapat berkembang. Selain itu, investasi juga bertujuan untuk melindungi nilai uang dari inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa yang dapat mengurangi daya beli. Investasi juga digunakan untuk mempersiapkan kebutuhan di masa depan, seperti biaya pendidikan, membeli rumah, atau dana pensiun. Nah, lalu kita akan mengenal apa itu bibit. Jadi bibit ini aplikasi investasi yang menyediakan layanan pembelian reksadana secara online dan dirancang khusus untuk pemula. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk memulai berinvestasi hanya melalui smartphone dengan proses yang cepat dan juga praktis. Bibit ini juga menggunakan teknologi robo-advisor, yaitu sistem yang secara otomatis memberikan rekomendasi jenis investasi sesuai dengan profil risiko pengguna. Selain itu, bibit telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sehingga keamanannya lebih terjamin. Nah, lalu di sini kita akan mengenal jenis-jenis investasi di bibit. Yang pertama ada reksadana yang merupakan investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Reksadana terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu pasar uang dengan risiko rendah dan cocok untuk jangka pendek, obligasi dengan risiko menengah, serta saham dengan risiko tinggi yang cocok untuk jangka panjang. Lalu yang kedua ada SBN Retail atau surat berharga negara, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia seperti ORI atau obligasi retail Indonesia, SR atau suku retail, SWR atau saving bonds retail, dan ST atau suku tabungan. Lalu yang ketiga ada obligasi FR atau fixed rate, yaitu obligasi negara dengan tingkat bunga tetap yang dibayarkan secara berkala. Lalu yang keempat ada saham, yaitu bukti kepemilikan suatu perusahaan yang dapat dibeli langsung melalui fitur bibit plus. Investasi saham memiliki potensi keuntungan yang tinggi, namun juga memiliki risiko yang besar karena harga saham dapat berfluktuasi. Nah, lalu sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan tata caranya investasi di bibit dengan mudah dan cocok untuk pemula. Nah, jadi cara berinvestasi di bibit tergolong mudah dan praktis karena seluruh proses dilakukan secara online melalui smartphone. Nah, langkah pertama adalah mengunduh aplikasi bibit, tapi di sini saya akan menggunakan aplikasi bibit dari Google. Lalu kemudian melakukan pendaftaran dengan mengisi data diri secara lengkap dan melakukan verifikasi identitas menggunakan KTP. Setelah itu proses registrasi selesai. Nah, lalu kalian akan diminta nih mengisi kuesioner untuk menentukan profil risiko. Nah, hal ini penting karena agar sistem dapat memberikan rekomendasi investasi yang sesuai dengan kondisi dan tujuan keuangan pengguna. Nah, karena di sini saya sudah registrasi, saya akan memulai menjelaskan fitur-fitur yang ada di bibit ini. Jadi di sini ada 4 pilihan utama. Di sini ada yang pertama ada reksadana, cocok untuk pemula nih. Jadi uang kamu dikelola oleh manajer investasi dan di sini dia juga risiko bervariasi rendah atau bisa juga tinggi. Lalu yang kedua ada SBN Retail. Nah, SBN Retail ini seperti kita menginvestasi ke negara atau pemerintah Indonesia. Nah, dia ini relatif aman, ada bunga tetap dan juga biasanya ada periode pembelian tertentu. Lalu di sini ada obligasi FR atau fixed rate yang dimana dia ini surat utang dengan bunga tetap.
lebih stabil dibanding saham, dan juga bisa dijual sebelum jatuh tempo. Lalu yang terakhir ada saham. Nah, saham ini kamu seperti beli sebagian kepemilikan perusahaan. Contohnya yang ada di sini, yang ada di whitelist ini, yang di bawah ini, kalian bisa lihat, cari-cari ya banyak perusahaan-perusahaan lah pokoknya yang ada di bibit ini. Tapi juga bisa lebih beresiko. Nah, kemudian di sini saya akan memilih reksadana. Nah, di sini saya memiliki reksadana karena dia ini cocok untuk pemula, dan juga dia memiliki resiko yang sangat kecil dan juga rendah. Nah, setelah kita memiliki reksadana, mengklik reksadana, di sini kita akan diarahkan nih ke beberapa pilihan. Jadi di sini ada 5 pilihan. Yang pertama ada pasar uang, yaitu risiko rendah dengan return yang lebih tinggi dari deposit. Lalu yang kedua ada obligasi, return yang cukup stabil dengan risiko yang moderat. Lalu yang kedua ada saham, return tinggi untuk yang berani ambil risiko lebih besar. Nah, ini jadi kalian kalau yang berani ambil risiko lebih besar, kalian bisa ambil saham. Saham ini ya dapat keuntungan yang tinggi tapi resikonya juga besar gitu. Lalu yang keempat ada syariah, reksadana terbaik untuk yang ingin mengikuti prinsip syariah Islam. Lalu yang terakhir ada lainnya, yang dimana reksadana campuran dari beberapa efek sekaligus untuk investor yang mencari alternatif. Nah, di sini saya akan pertama memilih pasar uang karena dia ini lebih rendah ya, risikonya rendah dengan return yang lebih tinggi dari deposit. Di sini ada banyak bermacam-macam perusahaan. Yang pertama ada Golden Optima, Tuker Invest Money Market, Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia, BRI, dan banyak lainnya. Oke. Jadi di sini saya akan mencari nih di mana mereka ini untung nih, returnnya kembalinya untung nggak yang paling besar. Nah, di sini saya akan memilih misal Tuker Invest Money Market Fund karena dia di sini 1 tahunnya untung naik menjadi 5,11%. Oke, karena dia juga yang paling top nih. Nah, karena yang paling top, jadi saya akan memilih ini. Nah, kalian bisa lihat di sini diagram apa sih, kayak gambar ininya lah, pergerakan uangnya. Dalam 1 tahun terakhir mereka naikkan dan berwarna hijau, jadi kayak sangat menyenangkan. Nah, di sini ada informasi investasi. Nah, informasi investasi ini ada minimal pembelian. Nah, jadi ada minimal pembeliannya, kalian bisa beli 10.000 atau bisa sampai ya 100 atau 500 bahkan sampai berjuta-jutaan. Nah, di sini ada kayak SIP-nya atau Systematic Investment Plan, yaitu kalian bisa misalnya tulis ketik contoh, misalnya mau investasi berapa, mau 100, 500, atau 1 juta, atau bahkan bisa 20 juta. Nah, di sini kalian bisa milih nih frekuensinya, ada bulanan, terus ada juga mingguan, harian, dan lainnya. Lalu di sini ada tiap tanggalnya dari 1 ya sampai tanggal 31 sampai tanggal 30. Nah, berlaku hingga kalian bisa milih selamanya di bulan berakhir. Nah, gitu. Nah, setelah itu kalian bisa aktifkan SIP-nya. Deh. Kemudian di sini ada ya, pokoknya kalian bisa scroll ya sambil memahami dari bibit ini. Nah, setelah itu kalian bisa nih pencet beli nih kalau kalian udah bener-bener pilihannya mateng nih, kalian mau beli reksadana dari pasar uang perusahaan inilah. Lalu misal atau bisa kalian cari yang lain gitu, kalau misalnya mau cari yang lain gitu, kalau enggak pas gitu ya, misal BRI lah, BRI mana BRI. Nah, kayak gini BRI seru nih. Nah, dia 4,34% ya 1 tahun terakhir dia tuh naik menjadi 4,34%. Nah, di sini juga ada minimal pembeliannya 10.000. Nah, di sini juga ada nih pencairannya. Nah, pencairan ini
instan gratis 3 kali. Jadi hanya untuk 3 kali, setelah itu mungkin akan dikenakan apa gitu. Nah, di sini ada bank kustodiannya, ada bank penampungnya, jago, dan sebagainya. Gitu guys. Nah, lalu kalau misalnya kalian gak mau pasar uang, kalian bisa milih obligasi. Returnnya stabil nih. Kalian kalau mau pengembalian yang stabil dengan risiko yang moderat, nah kalian bisa milih reksadana obligasi ini. Nah, kan di sini ada tulisan top yang paling top lah gitu. Kalian bisa milih dari beberapa perusahaan ini. Misalnya ABF Indonesia Bond Index Fund. Nah, kalian bisa nih tuh klik aja terus tinggal. Nah, di sini ada nih informasi investasinya. Nah, kalau di sini minimal pembelian pertamanya ini ada 1 juta. Minimal pembelian berikutnya ada 100.000. Jadi kalau kalian mau beli pertama minimalnya itu 1 juta, sedangkan seterusnya itu 100.000. Ini ada bank penampungnya BCA juga, ada bank kustodian PT Bank HSBC Indonesia. Bank penampung itu seperti arah tujuan kayak buat ngecairin dananya lah gitu. Nah, di sini juga sama ya, masih sama. Nah, kalian mungkin suka ini, kalian bisa tinggal klik beli aja. Lalu kalau kalian tidak mau obligasi atau yang berani banget nih ambil resiko yang besar biar dapat pendapatannya tinggi gitu, biar dapat pengembaliannya gitu, returnnya tinggi, kalian bisa milih saham. Nah, di sini juga ya ada dikasih top-topnya yang mana yang paling bagus gitu. Dan di sini saya akan memilih ini nih, Sukhoi Invest Maxi Fund karena karena yang paling top ya saya pilihnya. Ya mungkin pilih inilah Sukhoi Invest Equity Fund kelas A gitu karena 29,92%. Tuh berfluktuasi lah ya guys. Nah, di sini ada minimal pembeliannya. Minimal pembeliannya juga 10.000. Dan masih sama ya. Masih sama kayak gini. Nah, tinggal kalian bisa mencet beli aja kalau kalian mau beli saham dari perusahaan-perusahaan ini ya guys ya. Lalu kalau kalian pengen yang syariah itu, kalian bisa pilih ini nih reksadana terbaik untuk yang ingin mengikuti prinsip syariah Islam. Jadi kalau kalian yang suka mengikuti prinsip syariah Islam, kalian bisa pilih ini nih. Nah, di sini juga masih sama ya, dikasih pilihan perusahaan yang paling ngetopnya. Nah, di sini saya akan milih Stream Syariah Saham. Tuh, kayak gini guys gambarannya ya. Nah, minimal pembeliannya ini 100.000, berbeda ya dari yang tadi sebelumnya. Tadi sebelumnya kan kebanyakan 10.000, tapi kalau yang obligasi tadi kan sekitar 1 juta ya tadi ya. Tuh. Ini masih sama ya, ke bawah ini masih sama. Jadi kalau kalian mau beli ini saham ini bisa silahkan beli. Tapi resikonya juga tinggi. Nah, di sini juga ada yang terakhir lainnya, reksadana campuran beberapa investasi sekaligus untuk investor yang mencari alternatif. Jadi kalau kalian mencari alternatif, kalian bisa pilih di lainnya, terus kalian ya cari-cari aja perusahaan-perusahaan yang kalian minat atau kalian kenal gitu. Misalnya ini Jarvis Balance Fund gitu. 1 tahun terakhir tuh dia untung tuh gedenya 63,40% ya. Nah, minimal pembeliannya tapi harus 1 juta. Jadi siapkanlah duit kalian. Ini masih sama ya. Masih sama ya. Masih sama lah. Ya. Terus kalian kalau udah benar matang tinggal beli aja itunya, saham atau reksadana dan sebagainya. Itu. Nah, di sini tuh kan dipilihin top reksadana, pencairan instan, return tertinggi, dan
indeks fundnya. Terus minimal ya, investasi dengan modal minimum 10.000. Jadi kalian bisa nih dimulai dari 10.000. Ntar kan dari dikit lama-lama menjadi dikit. Ini ada juga reksadana USD, terus reksadana dengan mata uang US dollar. Sudah deh, gitu guys. Jadi semoga paham ya dari yang tadi aku sudah jelaskan. Jadi kalian bisa nih mulai dari ya pasar uang atau obligasi, terserah ya. Yang penting kalau kalian pengen investasi atau masih pemula, kalian bisa pilih yang dari resiko yang terendah dulu daripada yang harus resiko yang tinggi kan. Tapi kalau yang udah ngerti saham-saham atau bagaimana, kalian bisa ambil risiko yang gede ya, saham atau apa gitu. Oke, terima kasih. Nah, setelah video tadi, bagaimana investasi ini mudah kan? Dan juga praktis bukan? Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan investasi di bibit. Jadi yang pertama ada mudah dan praktis. Investasi di bibit sangat mudah karena semua proses dilakukan secara online melalui smartphone. Mulai dari pendaftaran, memilih produk, hingga memantau investasi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke bank atau kantor tertentu. Lalu yang kedua ada keamanan terjamin dan legal. Bibit terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan sebagai agen penjual efek reksadana. Lalu yang ketiga adanya fitur robo advisor. Bibit memiliki fitur robo advisor yaitu sistem otomatis yang memberikan rekomendasi investasi berdasarkan profil risiko pengguna. Lalu yang keempat ada biaya rendah. Investasi reksadana di Bibit bebas biaya komisi, akun, dan transaksi tersembunyi. Serta bisa dimulai hanya dari 10.000 saja. Keuntungan reksadana juga bebas pajak. Obligasi SR dan SBN retail pun tanpa biaya tambahan dengan harga beli atau jual yang kompetitif. Lalu yang kelima ada fleksibel dan mudah dicairkan. Investasi di bibit relatif fleksibel karena dana bisa dicairkan kapan saja atau tergantung jenis produknya. Nah, di sini yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang tadi saya sudah jelaskan, investasi ini merupakan cara yang efektif untuk mengembangkan aset dan mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Nah, melalui bibit, masyarakat dapat melakukan investasi dengan mudah, praktis, dan juga terjangkau. Bibit ini menyediakan berbagai pilihan instrumen investasi seperti reksadana, SBN, obligasi, dan saham yang dapat disesuaikan dengan profil risiko masing-masing investor. Selain itu, keunggulan seperti biaya rendah, fitur robo advisor, serta pengelolaan oleh profesional menjadikan bibit cocok bagi pemula. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.